Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan bahas materi kelas 8 kurikulum merdeka. Bab yang pertama, pengenalan sel. Untuk subbab, sel hewan dan sel tumbuhan. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Rimta Zalsalina, yang akan menemani kalian belajar IPA. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah struktur sel. Sel memiliki bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Jika diamati di bawah mikroskop, kita akan mendapati bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda. Bagian-bagian dari sel itu disebut dengan organel. Organel sel terdiri atas, yang pertama, sel membran. Sel membran ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan. Fungsinya untuk mengontrol keluar masuknya bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel, seperti makanan, air, oksigen, dan juga sisa-sisa metabolisme tubuh. Sel membran berfungsi sebagai pembatas antara sel dengan lingkungan luar. Berikut terdapat gambar sel membran pada hewan, lalu di sebelahnya gambar sel membran pada sel tumbuhan. Yang kedua adalah dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel ini merupakan bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi melindungi sel-sel tumbuhan. Dinding sel ini bersifat kaku. Itulah sebabnya tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti hewan. Berikut gambar dinding sel pada sel tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah nukleus. Sel tidak memiliki otak, tapi mempunyai sesuatu yang bekerja dan berfungsi seperti otak. Inilah inti sel atau yang biasa disebut dengan nukleus. Nukleus ini ada pada sel tumbuhan dan ada juga pada sel hewan. Fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Berikut gambar nukleus pada sel hewan dan gambar nukleus pada sel tumbuhan. Selanjutnya, D. Mitokondria. Mitokondria ini terdapat pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Fungsinya memproduksi energi melalui respirasi sel. Mitokondria pada sel hewan dan mitokondria pada sel tumbuhan yang ditunjukkan tanda panah berwarna merah berikut. Kemudian ada vakuola. Vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan, karena berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Berikut adalah gambar vakuola pada sel tumbuhan. Lalu yang F, kloroplas. Kloroplas ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana dia berperan dalam proses fotosintesis, yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Kloroplas mengandung klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya G, sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia. Sitoplasma pada sel tumbuhan digambar berikut yang ditunjuk tanda panah merah. Kalau sitoplasma pada sel hewan yang ini, yang ditunjuk oleh tanda panah berwarna merah. Baik, setelah itu perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama bentuknya, sel hewan itu tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan itu tetap. Kemudian sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Kalau membran plasma, sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama memiliki. Kemudian sentriol. Sel hewan ada sentriol, sedangkan tumbuhan tidak ada, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Kemudian kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan ada. Kemudian plastida. Sel hewan tidak punya plastida, sedangkan sel tumbuhan punya. Lanjut lisosom. Pada sel hewan, lisosom ada di sitoplasma, sedangkan pada tumbuhan tidak ada atau biasanya tidak terlihat. Kemudian ada silia. Sel hewan punya silia, sedangkan sel tumbuhan sebagian besar tidak mengandung silia. Kemudian ada glioksisol. Pada sel hewan tidak ada, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Dan yang terakhir ada vakuola. Sel hewan tidak memiliki vakuola, kecuali beberapa hewan yang berukuran kecil atau hewan multiseluler. Sedangkan sel tumbuhan itu punya banyak dan ukurannya besar. Baik, selanjutnya sebagai bahan evaluasi, coba perhatikan kedua gambar ini. Gambar sel hewan dan gambar sel tumbuhan. Silakan diamati baik-baik. Kemudian lengkapilah tabel berikut ini.
Sekian dulu video ini. Di video berikutnya kita akan membahas tentang spesialisasi sel. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.